Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan ada seorang sufi yang bernama Abdul Aziz Ad-Dababah. Ia dalam kalangan tokoh tasawuf, termasuk ulama kelas atas min auliyaillah. Ia adalah orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika malaikat ini melihat di Lauhul Mahfuz sana bahwa Abdul Aziz ini adalah tercatat dalam lembaran itu salah satu penghuni neraka. Melihat ini, malaikat pun merasa kasihan kepada Abdul Aziz. Kemudian ia mendatangi Abdul Aziz. Wahai Abdul Aziz, aku melihat di Lauhul Mahfuz sana bahwa namamu termasuk di antara orang penghuni neraka. Bagaimanapun engkau ibadah, segiat apapun engkau ibadah, bahwa engkau akan tercatat menjadi penghuni neraka. Mendengar penjelasan malaikat ini, Abdul Aziz menjawab, urusan neraka dan surga itu bukan urusanku. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkanku hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Ia, Abdul Aziz ini, benar-benar ikhlas dalam beribadah. Suatu ketika malaikat ini pun melihat lagi di Lauhul Mahfuz, namanya sudah berubah, diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ahli surga. Kemudian malaikat ini pun turun dan menemui lagi Abdul Aziz. Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira untukmu. Aku melihat bahwa namamu sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni surga. Abdul Aziz menjawab, alhamdulillah. Tapi sekali lagi wahai malaikat, urusan surga dan neraka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku hanya beribadah untuk menggapai ridhonya. Malaikat ini pun takjub dengan Abdul Aziz. Wahai Abdul Aziz, karena ikhlasmu inilah Allah memasukkan engkau termasuk golongan ahli surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kisah ini kita bisa belajar bahwa inti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun, jangan pamrih karena orang, tetapi semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.